bawang, dan di sini nantinya akan saya tanam cabai keriting, dan di sini juga bawang merah, dan di sini bawang merah, dan di sininya adalah cabai. Di sini bawang merah, satu baris ini bawang merah, dan di sini nantinya juga akan saya Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-temanku dan para sahabatku dimanapun berada. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan selamat malam, serta selamat beraktivitas untuk kita. Teman-teman dan para sahabat dimanapun berada, hari ini adalah hari yang mana kita mengalami duka yang sangat mendalam, karena begitu cepatnya virus corona atau COVID-19 menyebar di Indonesia. Dan sampai saat sekarang ini masih mengikuti tren kenaikan, baik dari segi penyebar. Duka bagi kita, bagi teman-teman dan para sahabat kita dimanapun berada, karena ini adalah suatu wabah yang telah mendunia. Tugas kita sebagai anak bangsa, anak negara, yang saat sekarang ini kita hanya bisa mengikuti anjuran pemerintah, karena itulah salah satu yang bisa kita lakukan saat sekarang ini untuk menghentikan penularan atau memutus rantai yang namanya penyebaran virus corona ini. Bagi teman-teman, ikuti terus apa yang dianjurkan oleh pemerintah, terutama teman-teman dan para sahabat yang berada di kota yang saat sekarang ini sudah berada pada garis merah atau penyebaran virus corona yang telah banyak atau telah meluas, teman-teman dan para sahabat. Selanjutnya, pada video kali ini saya akan memberikan informasi kepada teman-teman dan para sahabat salah satu budidaya yang sangat baik, sangat bagus untuk dilakukan saat sekarang ini adalah budidaya bawang merah. Karena budidaya bawang merah ini sangat murah dilakukan, masa panen yang sangat singkat, yakni sekitar 2 bulanan kita sudah bisa panen. Mudah-mudahan ini salah satu hasil pertanian yang saat sekarang ini masih dibutuhkan oleh masyarakat dimanapun berada, terutama di Indonesia. Oke teman-temanku dan para sahabatku dimanapun berada, ikuti terus video ini, yang mana saya akan membagikan tips dan cara bagi teman-teman menanam bawang merah bertumpang sari dengan cabai, serta pemilihan bibit bawang merah yang baik dan bagus agar kita bisa menghasilkan hasil panen yang baik, yang lebih baik dan lebih bagus. Baik, teman-teman dan para sahabat dimanapun berada, bagi teman-teman dan para sahabat petani yang pengen menanam bawang merah, ada beberapa hal yang harus kita perhatikan. Yang pertama adalah bibit, yang kedua adalah pemupukan, dan yang ketiga adalah perawatan. Dan pada video kali ini saya akan membagikan tips kepada teman-teman, yakni pemilihan bibit dan cara penanaman bawang merah. Dalam menanam bawang merah, kita harus memilih bibit itu adalah bibit yang baik, karena bibit yang baik pasti akan menghasilkan hasil yang baik. Bibit yang jelek atau buruk mustahil akan bisa menghasilkan hasil yang baik. Itu adalah hukum alam yang semua orang pasti tahu. Baik teman-teman, bagaimanakah contoh teman-teman dan para sahabat Petani Co Channel? Inilah bibit bawang yang akan saya tanam pada ladang atau kebun saya, yang mana bibit ini adalah jenis bibit Brebes, jenis bibit yang kalau di daerah saya ini sangat bagus, karena dari pengalaman saya menanam bawang pada periode-periode sebelumnya. Apakah kelebihan dari bibit bawang Brebes ini? Yang pertama, bibit ini umurnya waktu panen sangat tidak terlalu lama jika dibandingkan dengan bibit-bibit yang biasa saya pakai seperti bibit Birma yang sering juga saya tanam pada periode sebelumnya. Bibit bawang Brebes ini umur waktu panen adalah 60 hari sudah bisa panen. Itu apabila bawang ini
tidak kita jadikan bibit. Apabila kita jadikan bibit kembali, minimal kita harus membiarkannya di dalam kebun kita minimal selama 65-70 hari. Itu yang pertama. Yang kedua, bawang ini dalam perawatannya tidak terlalu sulit, karena musuh dari bawang merah ini adalah ulat. Jadi apabila kita menanam bawang merah ini, yang paling rentan mempengaruhi pertumbuhan bawang merah jenis Brebes ini adalah ulat. Tapi apabila kita sering melakukan penyemprotan pestisida untuk membunuh ulat, ini sangat tidak akan berpengaruh teman-teman, dan ulat itu pasti akan lari dan juga akan mati. Terus penyakit-penyakit yang lain itu tidak terlalu tidak terlalu rumit, karena bawang ini memiliki daya tahan yang lumayan bagus untuk wilayah saya, karena wilayah saya ini adalah di daerah perbukitan yang memiliki suhu yang agak dingin. Jadi yang rentan mempengaruhi pertumbuhan bawang merah ini adalah jenis Brebes ini adalah ulat. Inilah contohnya teman-teman, bibit dari Brebes itu. Jadi bibit ini sudah tergantung di tempat penggantungan bawang, yakni sekitar 3 bulan, dan warnanya merah, sangat padat. Ini sangat bagus sekali. Ini apabila kita tanam dalam waktu 3 hari itu sudah tumbuh teman-teman dan para sahabat, dan 1 minggu ini sudah rata semuanya tumbuhnya. Inilah contohnya. Bagi teman-teman yang memilih, inilah yang teman perhatikan. Lihat bawang merah jenis Brebes ini yang telah tergantung selama 2 bulan ini, beratnya tidak terlalu berat jika dibandingkan dengan bawang-bawang yang baru panen. Inilah salah satu cara kita menentukan bibit yang baik itu, yakni adalah bibit bawang ini tidak berat, ringan, kering, dan sudah ada tunas-tunas yang mau tumbuh. Itu sangat kelihatan sekali. Ini baru tadi malam saya bersihkan. Dalam penanaman bawang merah teman-teman, yang harus diperhatikan adalah iris ujung dari bawang ini kayak gini supaya cepat tumbuh. Iris sama pisau ujungnya supaya cepat tumbuh teman-teman dan para sahabat. Mungkin inilah contoh dari bibit bawang merah ini, dan sekarang kita akan menanamnya. Ikuti terus video ini teman-teman dan para sahabat. Mari kita menanam bawang merah. Baik teman-teman dan para sahabat, disinilah lokasi yang akan kita tanami bawang merah pada saat sekarang ini. Yang mana kebun ini dulunya juga menanam bawang merah teman-teman dan para sahabat. Ini masih ada sisa-sisanya yang baru belum selesai saya panen kemarin, dan sekarang sudah saya tanam kembali. Ini sudah ada yang saya tanam kembali nih teman-teman dan para sahabat. Jadi baru panen langsung saya tanam supaya nantinya kita tidak terlalu lama menunggunya. Dan ini sudah kita bersihkan, rumput-rumput liar sudah kita racun, dan baru sekitar 3 hari siap racun rumput liarnya, dan bawang merahnya sudah kita tanam. Pada kebun bawang ini bisa beberapa hal yang bisa kita tanam di sini. Yang pertama, kita bisa menumpang sarikannya dengan tanaman-tanaman yang lain. Dan pada kebun ini saya berencana akan menanam cabai juga teman-teman dan para sahabat, karena umur bawang ini cuma 2 bulan. Jadi kita bisa menanam tanaman-tanaman yang lain sebagai tumpang sarinya. Contohnya di sini adalah ini adalah lubang bawang, dan di sini nantinya akan saya tanam cabai kerinting
dan di sini juga bawang merah, dan di sini bawang merah, dan di sininya adalah cabai. Di sini bawang merah, satu baris ini bawang merah, dan di sini nantinya juga akan saya tanam cabai. Di sinilah cara saya menumpang sarikan antara cabai dengan bawang merah. Dan apabila nanti bawang merah berumur 2 bulan dan sudah bisa panen, nanti bawang merah ini akan saya masukkan juga tumpang sari yang lain yang untuk menemani cabai-cabai ini nanti. Rencananya nanti akan saya masukkan yakni adalah terung. Jadi dalam menanam bawang merah dalam satu kali menanam ini kita bisa menumpang sarikannya 3 macam tanaman-tanaman lain. Karena bawang merah ini umurnya sangat singkat, yakni sekitar 2 bulanan sudah bisa kita panen. Oke teman-teman, bagaimana cara kita menanamnya? Mari kita ikuti video ini. Karena pada di sini sudah saya tanami semuanya. Jadi di sini sudah saya tanam. Ini semuanya sudah saya tanam. Dan sekarang di sini pada piring bedengan ini yang belum kita tanam teman-teman. Dan besok akan kita lanjutkan penanamannya semua. Mudah-mudahan cepat selesai. Inilah teman-teman yang akan kita tanam sekarang. Ini adalah tutorial contohnya kepada teman-teman dan para sahabat. Ini teman-teman, kita tanam bawang merah. Dalam menanam bawang merah itu tidak terlalu dalam teman-teman. Yang penting uratnya nanti bisa hidup di dalam tanah. Di sini kita tanam bawang merah dan di lubang ini nanti akan kita tanam yakni adalah cabai, dan di sini bawang merah. Di sini bawang merah, di sini juga bawang merah, di sini juga bawang merah, dan di sini bawang merah, di sini bawang merah, di sini cabai, dan di sini bawang merah. Begitu terus teman-teman dan para sahabat. Jadi tumpang sari bawang merah dan cabai ini sangat bagus untuk menambah income atau pemasukan kita dalam bertani. Karena tumpang sari ini kita bisa memperkirakan apabila kita gagal dalam bawang merah, mudah-mudahan dengan cabai bisa membantu. Dan bisa setelah bawang merah kita panen, kita masukkan lagi yang namanya yaitu adalah terung. Oke teman-teman, mungkin inilah video saya saat sekarang ini. Bagi teman-teman yang mau juga untuk membudidayakan bawang merah, tumpang sari dengan cabai dan terung, mudah-mudahan bisa berhasil juga. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.